wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majelis ini. Sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah roh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Salatan salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sehat semua, Bu? Baik, hari ini kita akan membahas tentang apa saja. Saya sekali aja kesini kan ya? Iya, karena kajian tetap saya belum mulai, jadi saya bisa kesini. Masya Allah ya. Hari ini kita akan membahas, kita ndak usah panjang-panjang, lupa lu kaji itu bego kan. Yang penting ada yang bisa kita bawa pulang. Kita akan membahas tentang amalan sehari-hari yang bisa menghapuskan segala dosa-dosa kita. Kira-kira ibu punya dosa enggak? Kayaknya enggak lah ya, dikit aja ya. Dikit-dikit ngomongin orang, ya kan? Dikit-dikit buka aurat, dikit aja ya kan? Nah, dikit nih, semua nih wajah ahli surga semua nih. Amin. Oke, wajah ahli surga. Baik. Tapi ada yang perlu kita ketahui tentang apa saja sih amalan yang bisa menghapuskan segala dosa-dosa kita, sehingga kita bersemangat dengan amal itu, karena kita tidak sekedar mengerjakan tapi tahu apa yang akan kita dapatkan. Nah, ini beda. Jadi ketika kita melakukan amal ini, maka insya Allah dosa-dosa kita akan Allah maafkan. Dengan syarat apa? Dengan syarat adalah kita senantiasa melakukannya karena Allah. Niatnya mesti karena Allah. Kita mulai, ibu-ibu. Yang pertama, amalan yang kalau ibu mau sering-sering lakukan, amalan ini bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Apa itu? Simple, gampang, tapi banyak orang malas mengerjakan, yaitu berwudu. Wudu dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan, setiap kita melakukan wudu, maka bergugurlah dosa-dosa kita di bagian yang kita basuh hingga jatuh ke jari jemari kita. Jadi setiap kita melakukan wudu, ketika kita membasuh muka, maka berguguranlah dosa-dosa kita, dosa mata, dosa lisan, dan dosa semua. Ketika kita membasuh tangan, gugurlah dosa-dosa kita hingga ke jari jemari kita. Ketika kita membasuh kaki, berguguranlah dosa-dosa kita selama ini kaki kita langkahkan.
Nah, wudu itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam hadis riwayat Muslim. Nah, persoalannya adalah kapan kita mesti berwudu dan apa yang wajib dibasuh dalam wudu. Saya selalu hampir setiap kajian memotivasi kita semuanya, Bu, untuk jaga wudu 24 jam. Kalau ibu mau, kalau ibu cuman di rumah, cobalah jaga wudu. Habis wudu batal, ambil lagi. Batal, ambil lagi. Batal, ambil lagi. Kenapa, Bu? Orang yang menjaga wudu 24 jam, kalau dia mati dalam keadaan berwudu, maka matinya mati syahid. Apa itu mati syahid? Tidak merasakan sakitnya mati, tidak ada hari perhitungan, dan kemudian tidak rasakan sakitnya mati, tidak ada hari perhitungan, langsung masuk surga. Mau? Tapi sholat jangan wudu aja, jangan ya. Jaga wudu 24 jam. Wudu itu yang wajib dibasuh cuma 4 bagian saja. Muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Itu yang paling wajib. Dan setiap kita melakukan wudu, kata Imam Muslim dijelaskan bahwa dosa-dosa kita insya Allah berguguran. Makanya kalau bisa jagalah wudu. Nah, tapi kalau ibu wudunya misalnya di luar ruangan, jangan buka auratnya, tutup saja auratnya, basuh bagian yang tampak saja. Tapi kan ibu banyaknya di rumah aja kan, palingan cuman ke pasar aja pagi kan. Nah, habis wudu batal, ambil lagi, batal, ambil lagi, batal, ambil lagi. Orang yang mati dalam keadaan berwudu, matinya mati syahid. Dan selama dia melakukan wudu, mengguguran dosa-dosanya. Setidaknya kita usaha, ya, dosa kita dari pagi menjelang wudu lagi, insya Allah Allah gugurkan, amin. Dosa kita dari siang menjelang sore, insya Allah Allah gugurkan, amin. Karena wudu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Makanya cara kita dalam hidup, kurangi berbuat dosa, cari amalan yang bisa menghapus dosa, dan memperbanyak melakukan amalan baik. Saya ulang, kurangi berbuat dosa. Itu langkah preventifnya. Jangan berbuat dosa. Nah, kalaupun ada dosa, kita cari amalan yang bisa melepaskan kita dari dosa. Di antaranya berwudu. Setelah itu perbanyak melakukan pahala ibadah sunnah yang lainnya. Jadi ternyata wudu itu bisa membuat pahala kita, dosa kita berkurang. Dosa maksudnya. Nah, dia caranya gampang. Sehari-hari, sesuai dengan tema kita hari ini, amalan sehari-hari yang bisa membuat dosa kita berguguran. Sampai sini paham? Nah, nanti kalau ibu ngambil wudu, saya cuma ingatkan jangan terlalu was-was. Banyak orang udah selesai ngambil wudu, udah sampai ke kamar, dia bingung. Tadi kok kayaknya aku basuh kepala enggak ya? Basuh kepala enggak ya? Basuh kepala enggak ya? Was-was. Suka kali bingung, risau. Aku kentut enggak ya? Kentut enggak ya? Kok rasa-rasa kentut ya? Asik kentut terus ya kan? Nah, jadi saya sampaikan, asyakku ba'dal fi'li la yu'athir. Kalau ibu ragu setelah melakukan ibadah, abaikan. Ibu habis ngambil wudu, lalu ibu pergi ke kamar, lalu ibu santai, ragu. Tadi udah basuh tangan enggak ya? Tadi udah basuh tangan enggak ya? Abaikan. Karena ragunya setelah melakukan ibadah itu. Paham sampai sini? Nah, nanti ketika ibu ada rasa-rasa buang angin. Kok rasa-rasa buang angin ya? Kentut enggak ya? Kentut enggak ya? Pernah ragu kayak gitu? Pernah ya. Suatu ketika sahabat Rasul pernah bertanya kepada baginda Nabi. Ya Rasulullah, asy'urut tumata. Aku selalu merasa kentut. Apa kata Rasulullah? Bukanlah kentut namanya hatta yasma' sautan aw yajidariha. Bukan kentut namanya sampai kau cium baunya atau kau dengar bunyinya. Apa makna? Tak harus dicium, tak harus ibu bau, tak harus ibu dengar. Maksudnya kalau ragu-ragu dia bukan kentut namanya, berarti hanya perasaan was-was aja. Jagalah wudu 24 jam. Kalau nggak mampu, yang penting kita udah tahu. Setiap kita ingin berwudu, maka dosa-dosa kita berguguran.
dalam hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kentut jangan pusing. Kentut lagi aku nih ya, gak usah pusing ya, ambil wudhu lagi aja. Toh setiap kita ngambil wudhu, dosa kita berguguran. Gitu mindsetnya Bu. Gitu cara berpikirnya. Ini ndak kentut ditahan-tahan, udah kembung perut. Ngapa? Malas ngambil wudhu. Kenapa malas? Karena nggak tahu manfaatnya. Apa manfaatnya? Wudhu menghilangkan kita dari dosa, menggugurkan dosa-dosa kita. Ada lagi orang rajin minum, terus ada yang bilang nanti pipis terus. Pipis ajalah, batal wudhunya, ambil lagi. Kenapa nggak apa-apa? Karena setiap ngambil wudhu menggugurkan dosa-dosa kita. Clear sampai sini? Dan nanti beda Bu, wajah-wajah yang dipakai wudhu dengan yang tidak beda Bu. Ibarat mobil dicuci sekali seminggu dibanding dicuci sekali 2 hari, beda Bu. Kualitasnya beda. Semoga saya berdoa kita mampu mau menjaga wudhu kita 24 jam. Kan ada suami Ustazah, nanti batal wudhunya kalau dekat dengan suami. Itu perbedaan ulama, ikhtilaful ulama. Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Saya pokoknya ikut Imam Syafi'i, boleh, nggak masalah. Yang penting habis tersentuh wudhu lagi. Clear sampai sini? Nah, itu yang pertama. Apa amalan yang bisa menghapus dosa? Wudhu. Yang kedua adalah dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan bahwa salah satu amal yang memperbanyak, yang menghilang. Kan selama ini kita suka bahas nih, amalan yang besar pahala, amalan yang besar pahala gitu kan? Sekarang kita balik membahas amalan yang bisa menghapus dosa. Sekali-sekali kita larikan sedikit. Karena kita itu kan sering membahas amalan ini bisa menambah pahala, amalan ini bisa menambah pahala, amalan ini bisa menambah pahala. Sekarang kita bahas amalan yang bisa menghilangkan dosa. Sehingga dapatnya 2 in 1. Selain dapat pahala, kita juga bisa hilang dosa kita atau berguguran dosa-dosa kita. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan, setiap kita mau melakukan yang namanya sholat, maka ketika kita sujud, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, kemudian Allah akan angkat derajat kita dan Allah ampunkan dosa kita di setiap sujud kita. So, saat kita melakukan sholat fardu dan sholat sunnah, insya Allah dosa-dosa kita Allah ampunkan. Kenapa tidak? Jelas arti bacaan sholat aja luar biasa. Coba arti duduk antara 2 sujud apa? Rabbil firli. Apa artinya? Ya Allah, ampuni aku, warhamni, dan cintai aku. Apa lagi? Harapnya aja ibu, harapnya. Wajeburni, cukupkan aku. Terus warfa'ni, tinggikan derajatku. Terus warzuqni, berikan aku rezeki. Terus wahdini, berikan aku petunjuk. Terus wa'afini wa'fu anni, maafkan aku, sehatkan aku. Artinya apa? Setiap kita melakukan sholat, kita selalu bilang Rabbil firli, ya Allah ampuni aku, warhamni, cintai aku. Sholat zuhur lagi, Rabbil firli, ampuni aku ya Allah, warhamni, cintai aku ya Allah. Apatah tidak? Karena isi sholat itu ada doa dan zikir. Apa itu zikir? Zikir adalah memuji Allah. Apa itu doa? Doa adalah meminta kepada Allah. Coba bacaan ruku apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha agung dan dengan segala puji baginya. Itu doa atau zikir? Doa atau zikir? Doa. Coba, apa itu zikir? Zikir itu adalah memuji Allah. Doa adalah minta kepada Allah. Ya dong? Coba, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha agung, segala puji baginya. Doa atau zikir? Zikir. Mantap. Tadi nganga-nganga jawabannya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi, segala puji baginya. Doa atau zikir? Zikir.
Sami'allahu liman hamidah. Allah telah mendengar siapa-siapa yang telah memujinya. Doa atau zikir? Zikir. Rabbil firli warhamni. Doa atau zikir? Nah, kan mantap. Jadi waktu sujud kita berdoa, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi, segala puji baginya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi, segala puji baginya. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi, segala puji baginya. Allahu akbar. Kita puji baru kita doa. Rabbil firli warhamni wajburni. Jadi kita puji baru kita berdoa. Makanya kenapa doa di sujud terakhir itu mustajab? Karena dia gandeng antara doa dengan zikir. Kita zikir dulu baru doa. Ibu dengan suami minta dulu atau muji dulu? Kalau ibu minta dulu sikit bu. Ya kan, dikasihnya ibu duit. Makasih ya bang, abang nih ganteng dang. Sikit tuh bu, caya sama saya. Tapi kalau ibu puji dulu, ibu senangkan dulu hatinya. Abang nih ganteng dang, lebih besar tuh duit yang keluar, ya kan? Jadi boleh nggak saya langsung berdoa? Boleh. Tapi kalau mau mustajab doanya, maka zikir dulu baru doa. Dan sholat itu adalah kumpulan daripada zikir dan doa. Ada pujian di dalamnya, ada doa di dalamnya. Coba Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Itu apa? Apa tuh? Zikir atau doa? Zikir. Ar-Rahmanir-Rahim. Maha pengasih, maha penyayang. Zikir atau doa? Zikir. Maliki yaumiddin. Penguasa hari pembalasan. Zikir atau doa? Zikir. Terus lanjutannya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau kami menyembah, kepada engkau kami memohon pertolongan. Doa atau zikir? Itu zikir. Kita menghamba kepada Allah, kita membesarkan Allah kan? Terus lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki aku jalan yang lurus. Doa atau zikir? Jadi kita puji dulu, kita zikir dulu, baru kita doa. Gitulah, mantap itu artinya, luar biasa Al-Fatihah itu. Jadi kita puji Allah, baru kita doa. Oke? Coba An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan aku berlindung dengan Tuhannya manusia. Apalagi? Ilahin nas. Tuhannya manusia. Itu isinya semua doa dan zikir, Masya Allah. Ya, jadi kalau ibu ada sholat cuman baca An-Nas siang malam, tidak apa-apa lah bu. Ya ini wajah kul-kul semua ya. Karena artinya itu bagus. Maka sholat itu dalam sujud kita mengangkat derajat kita dan kemudian bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam hadis riwayat Muslim, ya jelas dong sholat itu mengangkat dosa. Orang arti dari bacaan sholat aja banyak banget yang itu dimana kita itu supaya diangkat dosa-dosa kita. Makanya sujud terakhir ketika mau habis sholat itu berdoa. Karena setelah kita bilang Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu pujian. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu pujian. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu pujian. Lanjut dengan doa. Doanya terserahlah. Mau Rabbana atina fid dunya hasanah, mau ibu pakai doa ihdinas siratal mustaqim, gak apa-apa. Atau ibu pakai doa Rabbi habli minas solihin, supaya anak soleh, bebas. Yang penting kalau bahasa Indonesia ucapkan di dalam hati. Jadi wudu rajin-rajinlah, sholat rajin-rajinlah. Setiap kita sholat berguguran dosa-dosa kita, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Maka perbanyak sholat 5 waktu ditepatkan. Kalau seandainya sholat sunnah perbanyakkan, entah rawatib, entah tahajud, entah sholat duha, entah qobliyah subuh, sholat fajar, bebas. Karena sholat bisa menghindarkan kita atau mengurangi dosa-dosa kita. Clear sampai sini? Tadi apa amal yang bisa mengurangi dosa-dosa kita? Nah, selanjutnya yang kedua adalah sholat. Yang ketiga, amal yang bisa menggugurkan dosa adalah sedekah kita. Sedekah itu ngeri, luar biasa ibu. Luar biasa sedekah itu. Bahkan saya pernah ceramah, manfaat sedekah itu 1 jam gak bisa habis bu. Padahal ngomong saya cepat, saking besarnya manfaat sedekah.
Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dijelaskan bahwa sedekah kita bisa menggugurkan dosa kita ibarat air yang menyirami api, air yang memadamkan api. Dalam hadis lain, as-shadaqatu tamna'u mitatassu, sedekah itu menghindarkan kita dari kematian yang buruk. Sedekah itu menghindarkan kita dari kematian yang buruk. Jadi udahlah kita dapat pahala, mati kita jadi baik, dosa-dosa kita berguguran, dan sedekah kita bisa mendatangkan kepada kita kebaikan atau macam syafaat di yaumil akhir. Makanya saya adalah tim yang sering banget bilang sama jemaah, jangan lupa sedekah tiap hari. Jangan lupa sedekah tiap hari. Tiap hari berapa? 2.000 aja. Bentuknya apa? Sedekah subuh aja. Kumpulkan dulu di rumahnya duit 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Kumpulkan di waktu subuh. Bangunnya subuh. Ya, kumpulkan di celengan, ditabung, jangan tengok-tengok lagi. Ini tengok-tengok terus belakang kulkas. Ambil pula duit tu nanti, ya. Nah, kok ketawa, curiga saya ini jadinya ya. Pas ibu tabung duit 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, jangan tengok-tengok duit itu. Karena kalau udah 10.000 bisa beli nasi bungkus. Masalahnya itu ya, jangan tengok-tengok. Tabung 2.000, 2.000, 2.000 tiap hari. Kalau ibu ke masjid, taruh ke kotak amal. Kalau ibu nggak ke masjid, ya udah taruh aja di celengan ibu. 2.000, 2.000, jangan tengok-tengok, taruh aja. Pokoknya bangun tidur, udah azan subuh itu lakukan. Nah, 2.000. Kapan ibu serahkan itu? Boleh sekali seminggu, ya, boleh sekali sebulan. Nah, ketika ibu menyerahkan sedekah subuh, baca doa, Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Dengan niat karena Allah berguguran dosa-dosa kita. Nah, jadi dengan niat karena Allah berguguran dosa-dosa kita. Kumpulkan di rumah. Ustazah boleh nggak sedekah subuh nih banyak-banyak? Jangan dulu, ya, sikit aja dulu. 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Kalau seandainya ibu, saya khawatir seandainya ibu banyak-banyak, hari ini 2.000, besok 10.000, besok 10.000, besok 2.000, besok 20.000, besok apa kata ibu? Nggak usahlah, kan kemarin lah banyak. Nggak jadinya kan? Nah, jadi gitu dia. Sedekah. Kenapa sedekah itu mesti tiap hari? Karena yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Iya kan? Nah, kalau ibu serahkan sedekah subuh sekali setahun, susah. Nanti ketika ibu buka banyak rupanya duitnya. Jadi ibu serahkan sekali seminggu lah, sekali 2 minggu lah. Karena tangan di atas harus dilatih. Saya jujur aja nih Bu, memberi itu tidak mudah. Memberi itu tidak mudah. Dia perlu dilatih. Bahkan ada rekan saya pernah ngomong gini, saya suka kejujurannya untuk pelajaran bagi kita semua. Nel, aku kok payah kali sedekah tuh ya. Ngapa gitu? Jangankan mengeluarkan uang untuk sedekah, Nel. Baju yang udah tak terpakai aja, aku mau kasih orang, aku mikirnya 2 hari 2 malam. Coba bayangkan. Saya suka kejujurannya. Oh gitu ya, kata saya. Ini baju kan gak kepake nih, Nel. Terus saya mau kasih orang, itu berat banget. Karena saya bakal mikir tuh terus, kasih ndak yo, kasih agian ndak yo, agian ndak yo. Mikir dia. Padahal itu baju gak dia pakai. Saya pikir apalagi kalau baju yang kita pakai. Ini sebab saya cuman bilang itu karena belum latihan. Itu karena belum terbiasa. Ketika kita mulai memberi, ternyata baik-baik aja kok. Saya nggak ngerasa kehilangan kok. Ketika kita mulai memberi yang nggak kepakai, yang masih bagus, saya biasa-biasa aja kok, aman aja rupanya. Baru kemudian nanti menjadi terbiasa. Sedekah 30.000 sebulan. Ternyata biasa-biasa aja kok, jadinya dia terbiasa. Ingat, sedekah itu walaupun kecil, yang penting ikhlas. Kita terhindar dari kematian yang buruk, dosa kita berkurang, pahala kita dapat, dan kemudian mendapatkan syafaat. Coba kalau kita rajin ibadah, sholat, berguguran dosa kita. Rajin wudu, gugur juga dosa kita.
Kemudian kita rajin sedekah, gugur lagi dosa-dosa kita. Nah itu Masya Allah. Jadi dan itu semua tidak hanya mendapatkan pahala, tapi juga bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Clear sampai sini? Oke. Yang keberapa lagi? Yang keempat. Apa yang dapat menggugurkan dosa? Yang keempat adalah silaturahmi. Ya, silaturahmi. Silaturahmi itu adalah macam menyambung yang terputus. Ya, kita menyambung yang terputus. Dalam hadis riwayat Abu Daud dijelaskan bahwa tidaklah ketika dua orang mukmin bertemu. Kalau bahasa kampung saya besobok. Ketika dua orang mukmin bertemu dan bersalaman. Nah, ya kan? Dia bertemu, dia berjumpa, lalu kemudian bersalaman. Maka berguguranlah segala dosa-dosa di antara keduanya. Jadi kalau ibu mau gibahin orang yang ketemu aja lah. Enggak ya, ini enggak rekomendasi. Karena terlalu gampang pertanyaan. Ustazah, kalau kita menggibahi orang teman-teman kita yang di masjid gimana? Boleh tuh Ustazah, habis salam kanan, salam kiri, salaman. Gugur nggak dosanya Ustazah? Jelas, saya bilang gugur lah. Hadis riwayat Abu Daud. Oh, berarti kalau kita gibah dengan orang yang kita ketemu agak aman sedikit. Agak aman sedikit. Enggak ya, tidak rekomendasi. Cuman kalau kita bersalaman, maka berguguran dosa-dosa kita dengan ikhlas karena Allah. Kadang-kadang ada juga masyarakat nih yang dia bersalaman itu kalau sekali setahun mau Idul Fitri, habis Idul Fitri dilanjutnya lagi berkelahi. Ya kan, sebelum Idul Fitri berkawan dia. Ya kan, sebelum Idul Fitri berkelahi. Idul Fitri maaf ya, tangannya maaf, mukanya maaf ya. Gitu kan. Itu hati-hati. Jangan dilanjut lagi. Saya sering bilang kepada jemaah, nih jemaah saya ini, tidak boleh ada yang bermusuhan ini. Tidak boleh ada yang berkelahi. Harus lapang dada, lapang hati. Kita lapangkan hati, kita tingkatkan cinta, kurangi perbedaan. Gak boleh dengan manusia itu konflik, baper, gak boleh. Sakit hati dikit-dikit itu gak boleh. Dengan manusia itu mesti lapang hati. Karena urusan kita dengan manusia, baik dengan suami, dengan istri, itu tidak hanya selesai di dunia, tapi kita bawa sampai akhirat. Enggak ada, oh nanti kita mati sendiri. Iya matinya sendiri. Tapi kalau kita berdosa dengan manusia, di sana kita mencari dia, bertemu. Maka udah lalu biar berlalu. Saya secara pribadi umumnya kita semua dan perbedaan. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang Islam itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum. Damaikan setiap orang yang bertikai. Kita itu sedih kalau yang bertikai itu sesama orang Islam. Sedih kita. Kadang sesama orang pintar bertikai, sesama ulama bertikai, sesama jemaah saling berdebat. Yang ini kunut, yang ini tidak kunut, macam-macam. Bertikai, sibuk, susah, sedih. Orang non muslim senang, orang Islam bingung. Ya, jadi jangan ya, tahan, wajadilhum billati iya ahsan. Kita selaku sesama manusia ini ikhwah, jaga persaudaraan kita. Ibu, sampai di manalah usia kita? Dengan tetangga saya tanya, ibu kalau mau ke pasar naik motor, ibu titip anak sama siapa? Bukan sama emak ibu yang di Padang Panjang, ibu titip sama tetangga, betul? Kedai ibu kebuka, ibu mau ke pasar, ibu bilang apa dengan tetangga? Lihat dulu yo, gitu kan? Lihat kedai dulu yo, gitu kan? Bukan ibu cari kakak ibu yang ada di tembilahan, bukan. Jadi banyak-banyaklah kita berdamai. Jangan macam kita menyimpan dendam, menyimpan sakit hati. Auzubillah, summa na'udzubillah. Saya itu khawatir kali kalau udah urusan dengan manusia, ya, karena tidak selesai di dunia. Ya, maka Umar bin Khattab pernah berkata bahwa saya sering menyesali apa yang saya ucapkan dan saya tidak pernah menyesali apa yang saya diamkan. Kalau bukan urusan kita, diam, jangan komentari. Kalau bukan bagian kita, jangan banyak-banyak kali kita cakap, nanti kita menyesal. Kalau apa yang kita punya,
dengan selalu ditampakkan apa yang kita punya itu. Karena walikulli ni'matin mahsud, setiap kelebihan kita akan ada orang yang memata-matai dan hasad dengan kita. Ujung-ujungnya nanti bingung sendiri. Saya dakwah udah 20 tahun, udah banyak pengaduan. Ustazah, teman saya iri sama saya, teman saya hasad sama saya. Emangnya apa yang ibu lakukan? Saya cuma beli tas baru. Tasnya ibu apain? Saya ambuang-ambuang di Facebook Ustazah. Tentu ya orang hasad jadinya. Nggak usah ibu tambahkan aja orang hasad, apalagi ditampak-tampakkan. Tidak ada satu agama pun yang menganjurkan kepada kita untuk menampakkan apa yang kita punya. Nggak ada. Kalau kita terlalu macam orang show off, kita jatuh orang senang. Betul? Ya, kita pamer-pamer orang jatuh kita senang. Kita jatuh orang senang. Tapi kalau kita baik-baik, kita jatuh orang prihatin dengan kita. Hati-hati. Walikulli ni'matin mahsud. Setiap nikmat yang kita punya akan ada orang-orang yang tak senang. Maka kurang-kurangilah banyak bicara tentang apa yang kita miliki, tentang apa yang kita punya, tentang apa macam kehebatan kita. Biarlah orang yang mengukurnya, orang yang menilainya, supaya konflik dengan manusia itu tidak terlalu banyak. Ingat, saya berpesan karena saya cuma sekali nih kayaknya di sini kan. Iya kan, ketawa pula ibu. Kalau tiap bulan udah full bu, udah full. Ini karena kajian belum mulai. Iya, masjidnya nak mau melepas. Maaf ya bu. Nah ini karena kajian di tempat saya belum mulai, saya kesini. Mau pindah ke masjid ini, masjid situ nggak mau lepas. Nanti mudah tahun-tahun depan, oke? Iya, tenang Besti. Nanti minggu-minggu kelima macam bisa insyaallah ya. Sampai mana tadi kita ya? Lupa saya. Apa? Ya, jadi dengan manusia ini ya kita baik-baiklah ya, sehingga kita jauh lebih enak. Oke? Terakhir yang keberapa lagi? Yang kelima. Ibadah yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita adalah berpuasa, ya, adalah berpuasa. Semakin banyak kita berpuasa, semakin insya Allah berguguran dosa-dosa kita. Ini aktivitas yang bisa kita lakukan sehari-hari. Karena tema kita adalah apa saja amalan sehari-hari yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Insya Allah. Apa tadi yang pertama? Wudu. Yang kedua? Sholat sunnah dan sholat wajib. Yang ketiga? Sedekah. Yang keempat? Silaturahmi. Yang kelima, puasa. Tapi silaturahmi jaga akhlak. Jangan kita pula silaturahmi ke rumah orang, masuk ke rumah orang tanpa izin. Jangan. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tasta'zinu wa tusallimu ila ahliha. Silaturahmi menghapus dosa, tapi ada caranya. Janda bacaro. Salam ke rumah orang tuh 3 kali aja. Tok tok tok, assalamualaikum. Dia diam. Tok tok tok, assalamualaikum. Dia diam. Tok tok tok, assalamualaikum. Dia diam. Pulang aja bu. Jangan ibu ngintip-ngintip pula di bawah kursinya itu. Ibu ngintip-ngintip pula di jendelanya itu. Karena orang itu berhak untuk menolak kedatangan kita. Jangan-jangan suaminya lagi sakit, anaknya sakit. Ini enggak ngintip-ngintip sampai dongeng-dongeng di bawah sendal. Ya kan? Nah, jangan. Orang berhak menolak kedatangan kita. Jadi semua ada akhlaknya. Nanti kapan-kapan kita bahas ada bertamu. Tak kapan ya. Sekali-sekali nanti saya bisa mampir insyaallah ya bu. Karena ada minggu macam kelima. Oke? Iya. Demikian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maus, najatan minan nari wal afwa indal hisab.
Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Fahayyina rabbana bis salam wa dakhalnal jannata daros salam. Tabarakta rabbana wa ta'alita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukh, na'udzubika min ghalabatid dini wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana